Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Lutfi Muhammad Al-Farizki. Pada video pembahasan sebelumnya kita baru membahas router OS. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas video pembahasan selanjutnya, yaitu tentang networking model. Langsung saja ke pembahasan networking model. Networking models. Pada networking models kita akan membahas tentang konsep dari networking models, lalu TCP/IP model, lalu yang ketiga yaitu encapsulation dan decapsulation, lalu yang terakhir yaitu OSI layer model. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep dari networking model. Konsep yang pertama adalah jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses pertukaran data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor yang dapat saling berkomunikasi dengan open standar networking model yang tersedia. Untuk saat ini, open standar networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Lanjut pada konsep networking model yang kedua adalah sebelum networking model lahir, itu setiap vendor memiliki networking modelnya tersendiri. Salah satu contohnya pada tahun 1974 IBM membuat networking model miliknya, yaitu networking arsitektur atau bisa disebut SNA. Dan vendor-vendor lain pun membuat networking modelnya sendiri-sendiri. Nah, masalahnya jika di suatu jaringan komputer itu kan terdiri dari beberapa vendor, maka akan kesulitan untuk menghubungkan antar vendor karena mereka semua memiliki networking modelnya sendiri-sendiri. Pada konsep networking model yang ketiga, yaitu maka dari itu datanglah open networking model, yaitu pembuka agar setiap vendor dapat saling berkomunikasi dan bertujuan untuk menjembatani antar vendor tersebut. Jadi setiap vendor itu hanya menggunakan satu networking model yang sama, entah itu OSI model ataupun TCP/IP model. OSI model dibuat oleh lembaga ISO, sedangkan TCP/IP dibuat oleh lembaga DoD. Dan untuk saat ini yang familiar dan sering digunakan adalah TCP/IP, meskipun OSI model lebih sering dipakai untuk media pembelajaran. Akan tetapi tujuan dari keduanya sama. Nah, setelah open networking model exist dan tersedia, maka setiap vendor bisa saling komunikasi karena menggunakan jenis networking model yang sama. Oke teman-teman, pada pembahasan networking model kali ini cukup sekian. Pada video pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang networking model juga, tapi pada networking model selanjutnya kita akan membahas tentang TCP/IP model. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.